saat musim hujan. Perjalanan menuju lokasi lubang-lubang tambang tak mudah. Tapi bagi penambang emas liar alias gurandil, hal ini sudah biasa. Hingga tim telusur menemukan lubang tambang emas ilegal pertama. Salah satu lubang yang berhasil ditemukan adalah lubang tambang emas seperti ini. Ini biasanya menjadi jalan masuk. Adapun titik penambangannya biasanya berada di dalam. Tak jauh dari lubang tambang pertama, tim kepolisian kemudian menemukan dua lubang tambang lain yang lokasinya berdekatan. Di perjalanan berikutnya saya menemukan ada dua lubang yang di atas sepertinya diduga lubang masih belum lama digali, dan yang di bawah sepertinya lubangnya sudah lama digali dan sudah mulai ditinggalkan. Sekarang dari kepolisian sudah mulai menutup kedua lubang tersebut. Para penambang emas liar bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok biasanya menguasai satu lubang tambang. Gunung Halimun Salak ini mereka gali hingga kedalaman ratusan meter. Tempat istirahat pun didirikan. Nah, seperti inilah kondisi lubang yang menjadi tempat lalu lalang masuk dan keluar para penambang ilegal. Kalau kita lihat lubangnya cukup dalam, hampir 100 meter mungkin kalau kata pihak kepolisian. Bagi penambang liar yang sudah lama beroperasi, lubang tambang emas mereka lengkapi dengan rel kereta khusus. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan galian tanah dari perut bumi yang mengandung emas. Itu seperti apa sih biasanya modus cara kerja mereka tuh? Ini mereka gunakan tambang ini tambang konvensional, tapi dipakai rel kereta ini. Mereka mencuri dari tambang pemerintah yang ada, yaitu yang ada di sekitar sini, tambang yang dikelola oleh pemerintah. Mereka ambil di jalurnya kurang lebih masuk lebih dari 100 meter. 100 meter? Ya. Oke. Ini mereka ambil di tengah dan mereka umpan di sini. Jadi salah satu modus yang digunakan, salah satu boleh dibilang ini tambang ini termasuk yang paling lengkap nih, karena pakai kereta pakai kereta. Okay. Diperkirakan ada berapa orang ini pelakunya? Para pekerja ini bisa sampai 10-20 orang, paling sedikit 10 orang. Oke, ada listrik juga tuh ya Pak? Ada listrik yang mereka ambil pakai genset ini ada kabelnya. Gensetnya mereka sembunyikan di tengah-tengah semak-semak sana. Mereka bisa ngecas handphone dan sebagainya. Disinilah tempat mereka hidup sehari-hari dan cukup bertahan lama. Ini 10-20 orang ini siap, karena lubang ini pun memerlukan pekerja yang cukup banyak. Ya, 100 kurang lebih 100 meter ke dalam ya. 100 orang. 100 orang yang bekerja di sini? Ya. Oke. Hasil pendataan Kementerian Lingkungan Hidup, ada 9 titik tambang emas liar. Masing-masing titik terdapat puluhan lubang tambang. Total lubang tambang dari 9 titik itu mencapai hampir 400 lubang. Hasil penelusuran tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Gunung Halimun Salak menemukan 1000 lebih pondok
dan 2.000 alat pembuat emas di sekitar lubang tambang. Selain aktivitas tambang ilegal, konversi lahan menjadi perkebunan dan pemukiman di hulu Kabupaten Bogor juga turut memicu bencana longsor hingga ke kabupaten tetangga. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ikut menjadi korban. Ini satu das, ini lebaknya, ini yang daerah lebak tadi. Jadi ini hulunya, dia mengalir ke sini tuh aliran airnya. Jadi sebenarnya hulunya sendiri pun sudah rusak. Nah ini rusak mengalir ke bawah, ya jadi kayak semacam double kerusakan begitu lah. Hasil penelusuran kami di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, 9 dari 11 desanya terkena longsor dan banjir bandang. Secara geografis, desa-desa tersebut memang berada di kaki Gunung Salam. Tak hanya rawan diterjang longsor, keberadaan pemukiman di lereng gunung itu bisa menjadi pemicu longsor. Jadi memang tipikal tanah di Sukajaya ini memang begini Pak, tipikalnya lempung-lempung gitu? Ya, tipikal, betul. Strukturnya gini, anatominya seperti ini, tanah di Kecamatan Sukajaya ini. Ini dulunya tanah perkebunan, hutan produktif, kebun teh dulunya. Kebun teh dan perkebunan cengkeh milik masyarakat. Gitu, dulunya ya, jadi hutan produktif. Dari 9 desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang hancur diterjang longsor, ada satu desa yang belum tersentuh bantuan, yaitu Desa Jaya Raharja. Longsornya yang di sini di mananya Pak? Sampai ke sana-sana apa gimana? Ya, boleh ini dilihat? perbatasan sini Pak nih. Perbatasan ini rumah yang itu di rumah Pak Haji Ali yang berada di atas. Ya. Ini perbatasan Pokoknya yang jadi lihat aja 39 rumah. 39 rumah. 39 rumah. Terus yang sana-sana juga berbarengan longsornya atau? Kalau yang itu bareng. Bareng hari itu juga. Hari itu juga, Hari tapi itu jamnya juga. beda. Jam hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Yang di Lebak, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kita lihat memang ini karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan Pak Gub ke Bupati agar ini dihentikan. Nggak bisa lagi karena keuntungan 1, 2, 3 orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini. Ya, enak. Jadi bingung Pak Dio.